di acara Social News. Kami awali berita hari ini dengan kasus yang menyita perhatian publik dari tahun 2022, yaitu kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hatubara atau yang dikenal sebagai Brigadir J. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang dan penuh dinamika, Kepolisian Republik Indonesia akhirnya mengungkap bahwa Brigadir J bukan meninggal akibat baku tembak seperti yang disampaikan pada awal kasus, melainkan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kematian Brigadir J merupakan pembunuhan yang direncanakan. Di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri. Dengan kejadian ini, mari kita simak pendapat masyarakat sekitar. Pemirsa, saya Tasya Fitriana. Tepat pada siang hari ini saya berada di kawasan Sivitas Akademika Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Lama sekali kasus dari Brigadir J dan Verdi Sambo tak terungkap, pemirsa. Jadi di sini saya ingin mengulik pendapat mahasiswa tentang isu-isu, topik-topik apa yang melatar belakangi kasus ini dan apa saja yang melatar belakangi kenapa kasus ini tidak kunjung selesai. Yang saya tahu, Verdi Sambo sendiri merupakan pejabat pemerintah polisian yang memerintahkan jabat sebagai Kepala Divisi dan Keamanan di lingkungan kepolisian. Adapun motif yang diberikan oleh Verdi Sambo yaitu terkait dengan perselingkuhan maupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh istrinya dan dilakukan oleh Verdi Sambo, Brigadir J itu sendiri. Adapun motif berikutnya yaitu mengenai tentang penyembunyian kasus yang lebih besar sendiri. Hal ini merupakan bukan hanya tentang berkaitan dengan masalah personal, namun juga berkaitan dengan melanggar HAM itu sendiri. Yang saya tahu berdasarkan penjelasan pihak kepolisian mengungkapkan bahwa Verdi Sambo itu sendiri merupakan Kepala Divisi Profesi dan Keamanan di lingkungan kepolisian. Verdi Sambo ini sendiri melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J dikarenakan motif pelecehan seksual dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Brigadir J. Dalam kasus ini terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Dalam kasus ini Verdi Sambo merencanakan tentang pembunuhan Brigadir J yang dilakukan di daerah Durensawit, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Verdi Sambo merekayasa pembunuhan dengan skenario baku tembak yang dilakukan oleh anak buahnya. Dari informasi yang saya dapat, ternyata kasus ini bermotif karena adanya urusan pribadi. Jadi Verdi Sambo tersebut ternyata telah membuat skenario untuk melakukan pembunuhan terhadap oknum polisi yang telah melakukan perselingkuhan terhadap istrinya. Nah, jadi menurut Komjen Agus Adrianto ini telah membuat tim khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus Verdi Sambo ini yang berdasarkan atas akuntabilitas dan transparansi. Setelah peristiwa naas itu yang dilakukan pembunuhan oleh anak buah Verdi Sambo terhadap Brigadir J, dilakukan skenario palsu berupa baku tembak yang dilakukan oleh anak buahnya untuk menutupi kasus ini hingga akhirnya mereka terseret di meja hijau. Menurut saya, walaupun kasus ini bermotifkan personal atau pribadi, kita tidak boleh melupakan adanya kedudukan HAM di sini. Jadi walaupun dia melakukan pelanggaran nilai dan moral, kita harus tetap berpegang pada hukum dan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, disinilah pentingnya peran Komnas HAM terhadap kasus Verdi Sambo ini. Saat ini saya berada di kawasan Sivitas Akademika Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Sangat menyita perhatian tentang kasus Brigadir J dan Verdi Sambo tentang pembunuhan dan penembakan. Di sini juga sangat membuktikan bahwa transparansi dan integritas di dunia hukum sangat diperlukan. Di sini saya Tasya Fitriana ingin mengulik lagi tentang pendapat mahasiswa terkait isu ini, topik dan latar belakang apa yang terkait tentang isu ini. Saya Tasya Fitriana, saya kembalikan di studio. Terima kasih. Pemirsa, kasus kematian Brigadir J menjadi cermin penting bagi penegak hukum di Indonesia.
Apakah hukum benar-benar dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, atau justru sebaliknya? Kita semua memiliki peran dalam mengawal keadilan. Demikian laporan kami dari segmen utama hari ini. Saya Najwa Hasanah Sepnia dan rekan saya Nadia Azahra Sabrina. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.